Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baiklah, berjumpa dengan saya, Bapak Iswanto, guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dari SMA Negeri 1 Mejaya. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari mengenai materi kebugaran jasmani, khususnya untuk kelas 10. Di sini kita akan membahas mengenai yang pertama adalah apa itu yang dimaksud kebugaran jasmani, yang kedua apa saja komponen-komponennya, yang ketiga bagaimana cara menjaga atau melatih kebugaran jasmani, serta yang keempat yaitu bagaimana tes atau pengukuran untuk tingkat kebugaran jasmani kita. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita akan bahas mengenai apa itu kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani atau disebut juga dengan physical fitness adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan tubuh masih menyimpan cadangan energi untuk aktivitas lainnya. Pengertian ini menurut Bapak Sudarno. Manusia harus memiliki jasmani yang bugar agar dapat melakukan aktivitas setiap hari dengan efektif dan efisien, serta tanpa cepat merasa lelah. Nah, yang dimaksud di sini adalah kebugaran jasmani merupakan kesanggupan atau kemampuan seseorang untuk melakukan kerja atau aktivitas sehari-hari dengan daya kerja yang maksimal tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Itulah yang dimaksud dengan kebugaran jasmani. Manusia harus memiliki jasmani yang bugar agar dapat melakukan aktivitas setiap hari dengan efektif dan efisien tanpa cepat merasa lelah. Nah, setiap hari kita melakukan berbagai gerakan sebagai salah satu cara mempertahankan hidup atau menjalankan hidup kita agar tetap aktif, maka tubuh pun harus memiliki kebugaran jasmani yang baik. Bagaimana cara kita menjaga kebugaran jasmani kita? Tentunya dengan melakukan gerakan-gerakan jasmani atau latihan-latihan kebugaran jasmani. Agar kita dapat melakukan latihan kebugaran jasmani dengan tepat, mari kita kenali terlebih dahulu 10 komponen kebugaran jasmani. 10 komponen kebugaran jasmani. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan adalah daya penggerak di mana tubuh menggunakan otot untuk memaksimalkan tenaga ketika menerima beban dalam beraktivitas. Yang kedua yaitu daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan untuk memaksimalkan gerak tubuh secara efektif dan efisien tanpa merasa sakit dan kelelahan yang berarti. Yang ketiga yaitu daya otot. Daya otot adalah kemampuan memaksimalkan tenaga yang dimiliki dalam waktu singkat. Komponen kebugaran jasmani yang keempat yaitu kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan suatu gerak dalam periode waktu yang sangat singkat. Semakin sedikit waktu diperlukan, maka semakin bagus. Selanjutnya yang kelima, kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan menyesuaikan diri dalam mengubah arah dengan cepat. Yang keenam, keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan dalam mengendalikan organ tubuh pada posisi-posisi tertentu. Yang ketujuh, yaitu kelentukan. Kelentukan adalah kemampuan sendi dan otot-otot menyesuaikan diri dengan gerakan secara maksimal. Komponen kebugaran jasmani yang kedelapan yaitu koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan tubuh dalam melakukan berbagai gerakan berbeda menjadi satu gerakan yang efektif. Yang kesembilan adalah ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan mengendalikan gerak tubuh terhadap sasaran yang ingin dituju. Yang kesepuluh yaitu reaksi. Reaksi adalah kemampuan tubuh dalam menerima dan merespons stimulus atau rangsangan yang diberikan. Nah, itu tadi adalah 10 komponen kebugaran jasmani. Selanjutnya adalah gerakan dasar latihan kebugaran jasmani. Di sini kita ada 3 gerakan yang merupakan gerak dasar latihan kebugaran jasmani.
Yang pertama yaitu bergerak, yang kedua mengangkat, yang ketiga yaitu meregang. Nah, apa yang disebut dengan bergerak? Bergerak yaitu rangkaian gerak dinamis yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang tertentu, seperti jogging, senam aerobik, bersepeda, berenang, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mengangkat. Mengangkat adalah rangkaian gerakan melawan beban, seperti mengangkat, mendorong, menarik beban, baik berat tubuh sendiri maupun berat dari suatu benda, seperti dumbbell, barbel, bola medicine, dan lain-lain. Yang model latihannya seperti weight training, calisthenics, meliputi push up, back up, sit up, dan lain-lain. Itu tadi gerak dasar mengangkat. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu gerak dasar latihan meregang. Meregang adalah rangkaian gerakan mengulur otot dan meregang persendian. Jenis latihan ini sangat berguna untuk meningkatkan kelenturan persendian dan kelenturan otot. Nah, itu tadi adalah 3 gerak dasar latihan kebugaran jasmani. Selanjutnya adalah jenis dan contoh-contoh latihan kebugaran jasmani. Yang pertama adalah latihan kekuatan. Nah, beberapa contohnya adalah push up, sit up, pull up, dan naik turun bangku. Untuk gerakannya, push up, sit up, pull up, dan naik turun bangku bisa dilihat dari gambar berikut ini. Yang kedua yaitu latihan kelentukan. Beberapa gerakan contoh latihan kelentukan yaitu yang pertama mencium lutut, yang kedua kayang, dan 3 duduk tarik menarik. Untuk gerakan contohnya bisa dilihat gambar berikut ini. Yang ketiga adalah latihan keseimbangan. Contoh yang pertama yaitu berdiri dengan satu kaki, dan contoh yang kedua adalah latihan keseimbangan dengan sikap duduk. Untuk gerakannya bisa dilihat dari gambar berikut. Nah, inilah beberapa contoh untuk latihan keseimbangan. Selanjutnya yang keempat yaitu latihan kelincahan. Beberapa contoh latihan untuk kelincahan. Yang pertama lompat melewati box berulang-ulang, yang kedua lompat melewati bangku senam berulang-ulang, dan yang ketiga adalah lari zigzag. Inilah beberapa contoh untuk melakukan latihan kelincahan. Itulah tadi adalah beberapa macam bentuk latihan kebugaran jasmani. Selanjutnya kita menginjak ke pembahasan mengenai tes dan pengukuran kebugaran jasmani. Tes kebugaran jasmani adalah suatu kegiatan untuk mengukur kekuatan dan tingkat kebugaran jasmani seseorang. Di Indonesia, tes dan pengukuran kebugaran jasmani terdiri atas 5 jenis, yaitu sebagai berikut. Tes yang pertama yaitu tes lari cepat 60 meter atau yang disebut juga dengan tes sprint. Tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan lari seseorang, dilakukan dengan melakukan lari cepat atau sprint dengan jarak 60 meter. Skor hasil tes adalah pencapaian jarak tempuh lari seseorang dalam waktu per 10 detik. Diharapkan dalam waktu tersebut bisa mencapai jarak 60 meter. Tes yang kedua adalah angkat tubuh atau disebut juga pull up. Tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot lengan serta otot bahu. Dilakukan dengan tubuh lurus bergantung pada palang tunggal, kaki dilipat, mengangkat tubuh sampai dagu melewati palang. Dilakukan tanpa istirahat untuk putra selama 60 detik dan untuk putri selama 30 detik. Tes yang ketiga adalah baring duduk atau disebut juga dengan sit up. Tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot perut, dilakukan dengan berbaring di lantai, lalu kedua lutut ditekuk, tangan dilipat di belakang kepala. Setelah dimulai, badan bergerak
ke posisi duduk sampai siku menyentuh paha, lalu kembali ke posisi awal. Dilakukan tanpa istirahat selama 60 detik. Tes yang keempat yaitu tes loncat tegak atau disebut juga dengan vertical jump. Tes ini bertujuan untuk mengukur daya ledak otot tungkai. Dilakukan dengan berdiri tegak menyamping pada dinding berskala atau berukuran. Tangan yang dekat dinding diangkat lurus ke atas, lalu loncat setinggi-tingginya dengan tangan menepuk ukuran pada tembok saat berada pada puncak loncatan. 3 kali kesempatan dan nilai hasil loncatan tertinggi yang akan diambil. Tes yang kelima yaitu tes lari jarak jauh atau disebut juga dengan maraton. Tes ini bertujuan untuk mengukur daya tahan, kardiorespiratori, jantung dan paru-paru. Tes ini dilakukan dengan melakukan lari dan menempuh jarak 1000 meter untuk putri dan 1200 meter untuk putra. Skor yang diambil adalah kemampuan lari yang dapat ditempuh dan juga waktu yang diperlukan pada saat mencapai finish. Nah, itulah tadi adalah 5 bentuk tes pengukuran kebugaran jasmani. Dengan latihan kebugaran jasmani, tubuh kuat dan tidak mudah terserang penyakit. Apalagi di masa pandemi ini, kita harus tetap menjaga daya tahan imun pada tubuh kita agar tetap terjaga kebugaran jasmani kita. Nah, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Yang pertama adalah pakai masker, yang kedua rajin cuci tangan, dan yang ketiga adalah hindari kerumunan. Itu tadi sedikit pembahasan mengenai materi kebugaran jasmani. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian semuanya. Tetap semangat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.